Halo Leo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Leo, kali ini Mari mau ngajak kamu, ayo kita pick a pile dulu. Kita cari tahu yuk sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu di tahun 2026 ini ya. Nah, jadi dari satu tumpukan kartu tarotnya akan Mari bagi menjadi 3 tumpukan untuk boleh kamu pilih ya. Nah, tetapi jika misalnya kamu tidak mau memilih nih, kamu mau ya udahlah sabet aja lah ketiga-tiganya gitu ya. Gak apa-apa juga. Soalnya ini kan energi dari sesama Leo juga ya. Nah, jadi ya apalagi ini bacaannya fun reading, jadi ya kalau menurut Mari sih itu tidak masalah ya jika kamu tidak mau memilih. Tapi untuk misalnya kamu mau seru-seruan gitu ya, mau pilih 1 boleh, mau pilih 2 juga boleh gitu. Oke? Baik. Nah, jadi di sini ada tumpukan pertama, tumpukan kedua, dan tumpukan ketiga untuk bisa kita pilih ya, untuk bisa kamu pilih agar dapat melihat sosok seseorang yang hadir dalam hidupnya kamu di tahun 2026 ini. Baik, file pertama, file kedua, dan file ketiga, monggo silakan dipilih ya. Nah, di sini Mari untuk menghemat durasi akan memulai untuk membacakan dari file pertama dulu ya. Oke, langsung shuffle dulu sekali. Nah, ini dia sosok figur seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu untuk di tahun 2026. Siapakah dirinya? Oh, ini orangnya bentar lagi nih datang ke kamu. Atau jangan-jangan dia sesungguhnya sudah hadir ya. Sesungguhnya dia sudah nongol ini ya. Dia udah cilukba, dia sudah bahkan melakukan pendekatan-pendekatan kepada kamu gitu ya. Sebelum kamu menyaksikan video ini. Nah, namun untuk beberapa nggak lama-lama lagi. Nggak lama-lama gitu ya. Energinya itu tuh Mari lihat bisa-bisa tidak akan lepas dari bulan 5 ya. Jadi bisa aja kamu ketemu sama dia di bulan 2, bisa di bulan 3, bisa di bulan 4, bisa di bulan 5 misalnya. Tapi di bulan 5 itu tuh belum sampai habis bulan 5 ya, kamu sudah ketemu sama sosok seseorang ini. Itu ya paling lama ya. Nah, di sana. Jadi kalau Mari lihat memang orang ini tuh kok kayaknya punya ketertarikan yang cepet ya sama kamunya. Jadi misalnya kalian sudah kenalan gitu ya, terus kemudian sudah ada bertemunya beberapa kali, bercakap-cakap gitu ya, saling berinteraksi di situ gitu ya. Nah, tetapi kemudian di sana dia langsung itu datang, rasa tertariknya sama kamu, rasa interestnya dia. Ini orang baru ya, maksudnya Mari. Walaupun dianya itu tuh sudah kamu jumpai saat sekarang, tetapi sosok orang ini tuh sebelumnya ya tahun sebelum-sebelumnya itu tuh kamu belum pernah kenal dia gitu. Jadi ini energinya orang ini Mari lihat cukup fresh gitu loh. Jadi dia bukan teman masa kecilnya kamu ya, bukan seseorang yang sudah kamu jumpai bertahun-tahun yang lalu, tidak ya. Jadi ini orang benar-benar baru gitu. Jadi datang rasa ketertarikannya dia sama kamu ini tuh, ini kayak dia tidak akan cegah ya, walaupun katakan kamu tuh cowok dan dia ini tuh cewek gitu, tetapi dia biarkan dirinya ini untuk merasa tertarik kepada kamu, sehingga kamu akan lihat ya upaya-upaya pendekatan dari si dianya gitu lah ya. Yang jelasnya pastilah seseorang ini tuh duluan-duluannya biar nggak bikin kamu kagetan gitu ya. Biar nggak bikin kamu juga ngerasa risih gitu ya, biar juga mainnya itu tuh elegan gitu. Tentu saja dia akan datang untuk menawarkan pertemanan dulu dah gitu ya, persahabatan dulu, nggak yang langsung main I love you-an sama kamu gitu ya. Tetapi dia biarkan dulu kalian saling nyaman gitu ya, terutama kamu ya, dia mau bikin kamu dulu nyaman sama dia gitu ya. Dia mau lihat dulu juga chance-nya dia gitu loh. Kesempatannya dia ke kamu ini tuh akan seperti kayak gimana ujung-ujungnya. Nah, di sana ya. Nah, jika kemudian rasa tertarik dia makin besar ya, dan bertumbuh di situ untuk menjadi rasa cinta, rasa sayang dalam dunia asmara ya, dan juga dia lihat kamunya ada ketertarikan yang sama, ada energi yang sama dengan
seperti si dianya. Nah, baru di situ tuh mari lihat dia bisa ya akan nembak kamu ya. Itu istilah-istilah mari zaman dulu ya, mari zaman masih muda ya. Itu tuh kayak mau ngajak orang pacaran tuh istilahnya nembak gitu. Nah, jadi dia baru nanti di situ tuh dia akan berani terbuka sama kamu. Karena ini orangnya mari lihat cukup belak-belakan sih. Jadi walaupun dia gendernya itu tuh seorang wanita, tapi bisa-bisa dia ya nggak sungkan-sungkan gitu loh. Nanti kemudian dia bilang dia seneng sama kamu, suka sama kamu, bahkan cinta sama kamu. Ya, dia berani tuh belak-belakan terbuka seperti itu. Apalagi kalau kamunya cewek dan dianya cowok ya. Namanya cowok kan. Cowok itu mah kayak sudah seperti nature-nya ya. Cowok yang duluan menyampaikan, cowok yang ngajak ya, cowok yang ngundang gitu. Cowok yang ngundang untuk pacaran yuk gitu kan. Di sana kalau Maria. Nah, jadi andaikan kamunya ini tuh sudah punya pasangan sebenarnya, atau kamu punya crush ya, atau kamu punya gebetan gitu ya. Nah, tetapi di situ tuh dia kayak nggak takut itu. Maksudnya dia yang nggak kayak, oh ya Leonya sudah punya crush, wah Leonya sudah punya pasangan. Dia Maria nggak takut dia. Biar kamu mau pasangannya sudah berapa biji gitu ya, berapa lusin pasangannya kamu bahkan, nah tetapi dia akan mencoba untuk masuk ya, menjadi salah satu. Wah, di sana ya, dia akan mencoba untuk masuk menjadi salah satu orang yang bisa kamu anggap istimewa dalam hidupnya kamu. Jadi apapun statusnya kamu untuk di saat ini gitu ya, atau di dalam beberapa waktu ke depan ya, bagaimana lika-liku kedekatannya kamu dengan pria-pria lain ataupun wanita-wanita lain. Tapi jelasnya seseorang ini tuh mari nampak akan ada usahanya dia ya. Akan ada usahanya dia untuk boleh menjadi salah satu yang kamu pilih. Sebab apa? Sebab dia juga akan memilih dirimu. Jadi kesempatan ya, tahu nggak tahu dia, ngerti nggak ngerti dia. Namun kesempatan bersama dengan kamu untuk punya hubungan yang lebih eksklusif, ini tuh mari lihat ada ya. Nah, mari lihat ada untuk lebih eksklusif lagi. Ya, setidak-tidaknya ya untuk berasmara, berpacaran. Nah, itu tuh nampaknya kemungkinan besar 80% akan ada. Sebab tidak kamu tolak kalau mari lihat di sini ya, untuk sekilas pandang mari nampak energinya kamu sendiri, nampaknya mari kamu tidak akan menolak si seseorang ini gitu. Nah, bagaimanakah potongan orangnya ya? Kalau dibilang dia putih-putih banget enggak ya, tapi lebih kayak ke kuning langsat ya warna kulitnya dia, atau setidaknya warna sawo, tapi sawo yang bukan sawo yang tin ya, bukan sawo yang gelap gitu ya, enggak. Nah, di sana. Jadi ya sebagaimana layaknya kulit orang Asia seperti itu, terutama untuk orang Indonesia. Nah, seperti itu. Kemudian ini tuh postur tubuhnya dia cenderungnya sih tinggi ya, cenderungnya tinggi, nggak bantet kayak gitu, nggak ya, tinggi dan termasuk langsing juga di sini, proporsional. Nah, kalau mari bilang sih lebih cocoknya mungkin proporsional ya. Nah, kemudian seseorang ini tuh kayak memang pembawaannya dia agak kurang tenang ya. Jadi kayak misalnya mau ngomong itu tuh cenderung agak cepet gitu ya. Nah, kalau dari sisi komunikasi, enak banget sesungguhnya ngomong sama orang ini, ngobrol sama orang ini gitu ya. Seseorang ini tuh kayak wawasannya juga banyak. Nah, jadi nggak akan basi gitu ya, nggak akan basi dengan si dia. Nah, berikutnya ini orang nggak pelit, royal, cenderung royal ini ya. Karakternya dia cenderung royal di sana. Jadi kayak nggak hitung-hitungan lah, tapi tentu saja sesuai dengan kewajaran ya. Di situ. Jadi yang kayak misalnya kalau kalian jalan, dia nggak akan minta uang bensinnya dari kamu misal ya, tetapi dia malah tetapi dia kayak ya udah aku tanggung semua seperti itu ya. Kalau kalian makan ya, terutama kalau dia ini cowok ya, kalau kalian jalan gitu ya, terus ada acara makan-makannya, dia tuh cepet duit dia yang keluar di sana. Nah, jadi nggak ada hitung-hitungannya dia. Kamu mau minta tolong apapun sama dia, dia bisa oke, siap gitu ya, di sana. Jadi kayak asik dengan seseorang ini, dan dia itu tuh nanti menaruh perhatian ya
kepada kamu agak-agaknya itu tuh detail gitu ya, agak-agaknya dia detail. Jadi misalnya nih agak ada berubah dari dirinya kamu, langsung itu kayaknya potongan rambutnya kamu nggak kayak gini kemarin ya, kamu baru cukuran ya. Nah, bisa seperti itu, agak detail dia untuk mengamati seseorang gitu ya. Nah, kemudian kalau Mari nampak di sini tuh memang orangnya cerdas ini ya, lumayan cerdas lah di sana ya. Nah, berikutnya ini tuh nampak-nampaknya datang dari latar belakang keluarga yang menggembleng dia untuk bisa jadi manusia yang cukup mandiri di sini. Gitu. Ya, jadi kalau untuk sebagai calon pasangannya kamu, apakah energi orang ini tuh ideal ke kamu? Mari lihat sih dari yang Mari tangkap di 3 kartu ini tuh ya cukup ideal ya, cukup masuk dia ke kamu. Jadi kalau kamu tuh kan orangnya seneng yang dinamis ya, gaya hidupnya itu tuh dinamis gitu ya, gaya hidupnya itu tuh spontan gitu ya, belak-belakan, kadang-kadang mau agak aur-auran gitu ya, kalian orang-orang Leo kan. Nah, dia akan bisa menyeimbangi kamu gitu lah, dia akan bisa menyeimbangin kamu. Jadi yang bukan kayak kalau kamu ajak jalan dia, aku nggak bisa, mamaku marah, aku nggak bisa, aku takut. Yang kakak gitu tuh nggak ada di dia, ya. Jadi kayak hal-hal baru itu bukan hal-hal yang menakutkan di matanya dia, gitu. Yang pentingnya itu tuh dia bisa menghabiskan banyak waktu dengan kamu, gitu lah, ya. Jadi begitu kalian tukaran nomor handphone kah, atau kayak dia tahu apa akun sosial medianya kamu, bisa itu dia langsung kayak dengan luas aja ya nge-DM kamu. Nah, di sana. Jadi kayaknya sejak pertama kali kalian ketemu, Maret sudah mulai akan ada keterbukaan dari si dianya. Ya, akan ada tindakan pendekatan dari si dianya, dan cenderungnya sih ini ugal-ugalan kalau Mari nampak ya. Jadi mainnya itu tuh nggak yang main pelan gitu ya, pelan deketin kamu, enggak, tapi kayak agak lebih cepet gitu. Jadi makanya cocok Mari lihat energinya dia ke kamunya Leo ya, karena orang-orang Leo juga maunya kayak gitu ya, nggak yang kayak ngambang ya, suam-suam kuku. Orang-orang Leo kan nggak seneng yang kayak gitu ya. Nah, orang Leo itu kan seneng yang kayak ngelihat energi semangat ya, energi gairah gitu ya. Nah, makanya bisa masuk di sini hubungan, bisa masuk di sini tuh energinya dia dengan kamu, sehingga boleh ya dipertimbangkan untuk memilih dia sebagai pasangan hubungan asmaranya kamu di tahun 2026 ini. Jadi bagi kalian yang jomblo, ada kemungkinan besarnya ya status jomblonya kamu boleh berakhir ya, jika kamu berkenan untuk menerima kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu, gitu ya. Nah, kemudian lagi di sini tuh tubuh fisiknya dia, Mari lihat bisa ini tuh agak-agak ikal ya, model rambutnya dia ya, hitam legam gitu ya, agaknya lumayan lebat gitu rambutnya dia ya, agak cenderung kasar juga bisa begitu tekstur rambutnya dia. Nah, yang jelasnya dia bukan yang kayak lurus gitu ya, selembut sutra, enggak ya, tapi agak bergelombang, ikal bergelombang. Nah, seperti itu ya. Dan kemudian memang ini tuh orang-orangnya kayak energiknya dia itu tuh memang sangat kelihatan. Jadi nampak misalnya kayak Mari ya, ini agak urat-urat tangannya agak-agak nonjol gitu, walaupun dia seorang wanita ya. Nah, kemudian di situ tuh orang yang lumayan fashionable, Mari lihat ya, orang fashionable, orangnya mudah tertawa ya, mudah senyum gitu, friendly ya, bersahabat dianya. Jadi bisa-bisa ini orang memang tidak populer banget kayak artis sosial media gitu ya. Nah, tetapi lumayan banyak ini, lumayan luas di sini tuh pergaulannya si dia gitu ya. Nah, berikut apa lagi nih yang bisa menciri-cirikan tentang dia? Ya mungkin itu aja ya kalau ciri-ciri tentang dia sementara ini ya. Nah, kita lihat apa sih ketertarikannya dia ini tuh kepada kamu? Siapa memangnya kamu di matanya si dia? Oke, ya. Jadi begini,
orang ini memang duluannya dia melihat fisiknya kamu, ya Leo ya. Jadi jangan-jangan memang fisiknya kamu itu tuh cukup aduhai di sini ya. Jadi nampak-nampaknya bisa, memang daya tarik seksualnya kamu, seks appeal-nya kamu itu tuh lumayan tinggi. Mari lihat di sini ya. Nah, jadi begitu melihat bentuk wajahnya kamu ya, kecantikannya kamu, ketampanannya kamu. Ini udah pasti charming ya kalian ini. Kalau mari lihat ya energinya, atau setidaknya begitulah di matanya si pasangan kamu ini, si seseorang ini. Jadi kayak wah, kalau dari kecantikan, tubuh fisik gitu ya, tubuh fisiknya kamu, mari lihat di matanya dia itu tuh cukup mendekati kesempurnaan, beneran, cukup mendekati kesempurnaan. Jadi apalah kriterianya dia, ya, melihat tubuh fisik seseorang. Karena ingat, dari mata turun ke hati, ini bukan orang gatel, bukan. Tapi benar-benar dia menggunakan panca inderanya dia, yaitu bola matanya dia, ya. Jadi dari bola mata datang ketertarikan kepada kamu. Nah, jadi di situ, gantengkah kamu, cantikkah kamu, seksikah kamu, macokah kamu, ya, rapikah kamu, bersihkah kamu, wangikah kamu. Nah, dari situ dia lihat. Nah, kemudian dia nampak kamu ini tuh kan kayaknya orang yang elegan ya. Jadi kamu menampilkan dirinya kamu itu tuh nampaknya eksklusif ya, gitu. Jadi kalau kamu itu tuh kayak bertingkah laku itu tuh tidak sembarangan, tidak serampangan. Nah, seperti itu ya. Jadi kayak datang rasa penasaran gitu loh. Nampak kayak kelihatan kamunya itu tuh bisa menjaga dirinya kamu ya dengan cukup baik di sana. Dan ya, marilah beberapa di antara kalian memang di sini tuh lumayan populer ya. Jadi jangan-jangan kalian sama-sama populer di sini. Tapi bisa-bisa kamu lebih populer dari dia. Gitu. Jadi atau dia tahu ini. Populernya dalam artian dia tahu banyak orang yang seneng sama kamu. Gitu loh. Jadi kayak datang di situ tuh semangatnya dia untuk menang. Datang semangatnya dia untuk berkompetisi. Ya, supaya berhasil menjadi makhluk yang istimewa bagi kamunya. Gitu loh. Banyak yang suka sama kamu setahunya dia. Banyak yang tertarik sama kamu. Gitu. Nah, jadi banyak yang suka, banyak yang tertarik, berarti ini tuh kan sesuatu, kalau ini kamu dikatakan sebagai barang ya, ini barang yang mantap ini, gitu kan. Karena orang kan mencari yang kualitas bagus ya. Orang kan bukan yang mencari batu kerikil ya, tetapi orang akan mencari batu permata, emas berlian, kan gitu ya. Nah, demikianlah kamu. Jadi pancaran auranya kamu itu, dia lihat kayak mengundang, tanda petik ya. Pancaran auranya kamu sangat mengundang. Begitu diajak ngobrol, obrolannya kamu itu tuh, ya kamu juga di sini tuh kayaknya pinter gitu ya. Bisa memahami sesuatu itu tuh dengan mendalam. Bisa memahami sesuatu itu tuh dengan cepat gitu. Jadi juga kan kedekatan itu tuh datang dari komunikasi. Jadi nampak-nampaknya dia akan merasa bahwa nyambung nih obrolannya kalian gitu. Nah, ketika kalian mungkin juga ngomongin tentang hobi ya, nyambung gitu. Nah, apa hobinya kamu, ternyata itu hobinya dia. Apa kesenangannya kamu, dia juga senang pada hal itu. Nah, jadi kayak di matanya dia akan banyak nanti kompatibel ya antara kamu dengan si dia. Makanya nanti terlihat tidak ada keraguan-raguan dari si dianya untuk membuka diri ke kamu, untuk mengejar kamu. Gitu ya. Oke, baik. Mungkin itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu kaum Leo yang sudah berkenan memilih file pertama. Terima kasih ya sudah ikut berpartisipasi. Baik, mari akan langsung untuk membacakan file kedua. Siapakah sosok seseorang yang akan mampir dalam hidupnya kamu untuk di tahun 2026 ini? Set. Wow. Oke, waduh, keren. Ya. Nah, jadi marilah ini tuh adalah seseorang yang usianya sudah 40 tahun ke atas ya. Usianya sudah 40 tahun ke atas. Orangnya ini tuh mari lihat tanda petik. Nampaknya ini sudah menjadi. Jadi bisa-bisa dia itu tuh sudah punya karir yang sukses. Ya, karir yang gemilang ya. Kemudian dia sudah punya bisnis yang cukup berkembang gitu. Nah, di sana. Ini orangnya memang menarik banget ini. Ini cocok ini sama kamu ini. Ini sangat cocok. Sudah yang pertama ini tuh mari lihat cocok. Tetapi yang kedua ini tuh jauh lebih cocok. Dan nampak-nampaknya kualitas orang ini ya yang di file kedua ini tuh
kualitasnya itu tuh sudah di atas ini. Makanya kata Mari ini tuh sudah menjadi. Jadi ini bukan orang yang survive dalam hidup ya, tetapi orang yang kayaknya sudah menikmati hidup gitu loh. Jadi udah bukan yang mumet-mumet perkara uang 5.000 rupiah. Tidak mumet-mumet uang perkara 1 juta rupiah. Tidak mumet-mumet uang perkara 5 juta rupiah. Ini maksudnya Mari menggambarkan tentang uang, mau kasih gambaran ya tentang bagaimana sudah level hidupnya si seseorang ini. Nah gitu ya. Ini orang pengalamannya sudah banyak, pengetahuannya sudah banyak gitu. Ya. Nah jadi ini pun orang baru ini, Mari lihat ya. Orang baru atau baru-baru kamu ketemu ini nanti ya, sudah kamu ketemuin dia sebenarnya di tahun 2025 kemarin gitu ya. Tapi baru-baru aja ya, tidak lebih dari 6 bulan. Oke? Nah, tetapi kalau kamu belum jumpa sama orang ini orangnya paling lama bulan 8 datang ke hidupnya kamu. Rentang bulan 8 dari sejak kamu menyaksikan video ini sampai di bulan 8. Ya, sampai di bulan 8 tahun 2026. Rentang waktu itu kamu akan berjumpa dengan si dianya. Kalau bacaan ini resonate kepada kamu. Ini ganteng banget. Tapi ganteng cantik itu tuh relatif ya. Namun nampaknya ini sih, kalaupun dia nggak ganteng, nggak cantik ya, tetapi dia manis. Ngerti ya kalau manis itu? Manis itu tuh makin dipandang kok makin kok makin enak gitu loh, kok makin manis. Nah gitu ya. Nah kemudian ini sudah memperhatikan sekali nih tentang dirinya dia. Jadi ini bergaya terus ini sepanjang saat, sepanjang waktu ya. Nah di sana jadi nggak penampilan urakan lagi di sini. Mari lihat, mungkin ini energinya dia datang dari Sagittarius, Leo, Aries ya. Kemudian ada energi dari Pisces, Scorpio, dan Cancer. Nah kalau yang tadi, mari agak lompat ini ya ke file yang pertama dulu. Kalau yang tadi itu tuh datang energinya dia dari energi dari Capricorn ya, kemudian ada Aquarius, dan berikut ada energi dari Taurus ya. Nah, ada kemungkinannya itu energi zodiaknya dia gitu ya. Nah kalau yang ini Sagittarius, Leo, Aries, dan berikut ada Pisces, Scorpio, dan Cancer. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ini tuh orangnya, suaranya dia memang agak lebih berat ya, agak lebih berat walaupun dia ini cewek ya, suara dia agak lebih berat gitu. Kemudian agak kenceng gitu ya, agak kuat gitu kalau dia ngomong, sama seperti Mari gitu ya, ngomongnya itu tuh agak kuat gitu lah. Nah di sana. Nah berikutnya ini orang kayak easy going saja ini pembawaannya, jadi kayak orang nggak mudah stres gitu ya, orang yang nggak mudah kalut gitu, bawaannya itu tuh sudah tenang. Nah di sana ya, tetapi semangatnya dia ini tuh kelihatan sekali gitu loh ya, gairah semangat hidupnya dia itu loh ya, karena tadi kata Mari ini orang sudah dalam level menikmati hidup gitu. Ini orangnya percaya diri gitu ya, ini orang percaya diri, ini orang juga populer, ini udah pasti ini populer ya karena keberhasilan dalam hidupnya dia. Nah di situ jadi banyak orang yang tahu tentang dia, siapa dia, terutama di bidang yang dia geluti gitu ya. Kalau ini orang coba tanya dia tentang dia di kompleks rumahnya dia, dari sudut ke sudut, ujung ke ujung ya, itu tuh bisa kenal sama dia karena ini orangnya aktif juga nih, aktif, nggak bisa diem, ada aja kesibukannya dia gitu. Bukan orang yang seneng juga yang kayak duduk-duduk santai, goyang-goyang kaki gitu ya, bukan pemalas, maunya dia apa kayak ya dia mau lakukan di situ. No, jadi kalau dia kencan sama kamu, bisa-bisa dia ini tuh ngajak kamu kencan, bukan yang kayak yuk makan bakso di pengkolan yuk, enggak. Tapi dia bisa ngajak kamu, misalnya kamu di Jakarta, ayo kita ke Bandung yuk. Nah, seneng soalnya dia perjalanan, suka dia hal-hal yang seperti itu ya. Yuk kita liburan yuk, karena ini orangnya sudah, karena tadi ya sudah menikmati hidup itu ya, jadi bisa ini nggak pelit-pelit gitu. Yuk kamu
waktu liburanmu kemana? Nggak ada, belum kemana-mana kata kamu. Udah ayolah kita ke Singapura lah bareng 1-2 hari. Mau dia yang kayak gituan. Nah di sana. Nah jadi seneng jalan-jalan, seneng lihat-lihat hal-hal baru, icip-icip, ya seneng petualangan soalnya energi dari si dia. Makanya nyambung ini ya, nyambung banget sama kamu Leo-nya, gitu. Oh ini orangnya lucu, ya seneng bercanda. Tapi harga diri dia tinggi nih, jadi bercandanya kamu dia bisa terima asalkan kamu kayak nggak ngerosting dia ya. Nah seperti itu di sana. Nah kemudian ini orangnya jiwa melindunginya itu tuh ada. Jadi kalau kamu jalan sama dia, kamu akan dipastikan ya bahwa kamu akan merasa aman gitu lah. Ya kalau dia cowok. Nah sama kalau dia pun cewek, ini energi maskulinnya dia kuat. Jadi ini tuh bisa, bukan cewek yang miye-miye, tidak, gitu loh. Ini cewek yang bukan dikit-dikit, gitu ya, tolong dong, ini dong, enggak, gitu ya. Penampilan fisiknya dia bisa, memang seksi, gitu ya. Misalnya pakai rok mini, pakai tank top, gitu ya. Kuku-kukunya dia pedicure, rambutnya dia, disisir rapi, di model sedemikian rupa. Tetapi kalau mau adu bacok, ayo, gitu, gitu modelnya, ya. Mau adu tonjok, ayo sini, gitu loh. Nah di sana. Jadi nanti dia bisa untuk membackup kamu ya setidaknya ya kalau dia ini tuh cewek gitu. Jadi cenderungnya itu tuh tetap menjaga harga diri, tetapi enggak yang pakai modelan jaim-jaim mampus-mampus gitu. Tidak. Nah, di sana dia ya. Nah, jadi kayak pendekatannya dia kepada kamu, ini tuh mari lihat pendekatan yang dia pastikan. Ini tuh akan memberikan kenangan manis untuk kalian berdua. Jadi di sini tuh target tuh memang betul. Dia akan jatuh cinta sama kamu ini. Kalau ini jatuh cinta, romantis betul ini orangnya. Romantis betul. Gitu loh. Ya, masih pacaran tapi dia bisa memperlakukan kamu ya seperti suaminya dia, seperti istrinya dia, walaupun kalian masih pacaran. Apalagi ini kan dia sudah dewasa ya. Jadi style pacarannya dia itu tuh ya gitulah, bukan yang mojo ya, ngomong-ngomong bual-bual tentang apa ya, remeh-temeh, enggak. Tapi udah kelas. Nah, seperti itu ya. Jadi dengan kelas dengan sisi romantisnya dia yang juga sudah berkelas, kamu bisa nih diratukan, kamu bisa dirajakan, gitu loh. Tahu banget ini cara nge-treat orang, ya, ngerti banget cara nge-treat orang. Jadi mari lihat bisa-bisa begitu kamu ketemu sama dia, agaknya susah ini, kamu bisa menghindar dari dia ya. Karena nggak mungkin juga, mari lihat di sini tuh kalau kamunya tidak tertarik ke dia, pasti kamunya itu tuh tertarik kepada dia, gitu loh, pasti. Hampir 88% ya, mari katakan, tuh benar kan? Tuh benar, kamunya tertarik gitu. Terutama bagi kalian yang usianya sudah tidak muda lagi. Maksudnya mari tidak muda dalam artian di bawah 40 tahun ya. Nah, kalau kamu sudah di atas 40 tahun, nyambung betul nanti kamu sama seseorang ini. Jadi kayak model tanda petik ya, pergaulannya kamu dengan si dia ini tuh, ya namanya kalian sudah sama-sama dewasa ya. Dan bahkan bisa kamu juga orang sukses, lumayan sukses lah di sini. Setidaknya kamu sudah mandiri gitu ya, bukan lagi orang yang menyusahkan bagi orang lain gitu kan. Nah, jadi di situ enak nanti nih interaksi kalian berdua. Gitu loh, enak. Dan bisa-bisa dia yang duluan ini kesengsem sama kamu ya, dia yang duluan punya bahkan jatuh cinta kepada kamu, dia yang duluan, kamu berikutnya gitu loh. Jadi boleh-boleh memang ini energi Leo yang mari tarik sekarang ini bisa-bisa memang kamu bukan tipe orang yang jumpa-jumpa seneng, jumpa-jumpa suka gitu ya, baru ketemu sama perempuan udah langsung ngileran. Enggak ya, ini energi Leo yang nampaknya mari sudah mulai pilih-pilih. Kamu sudah mulai cari standar, gitu lah. Kamu sudah ngejar standar, kamu berpegang pada standar.
dan bisa standarnya dia, standar yang kamu tetapkan, bagaimana itu idealnya pasangannya kamu, hampir semuanya ada di diri si seseorang ini, gitu, ya, di sana. Nah, apalagi nanti kan kamu agaknya men-challenge dia ya, untuk membuktikan dirinya dia, gitu. Nah, dan challenge-nya kamu dijabanin sama dia. Jadi hasil dari effortnya dia nanti ya, hasil dari effortnya dia lambat laun akan bikin kamu ikutan jatuh cinta ke si dianya, gitu. Jadi mari lihat, bisa-bisa sekalinya kamu jatuh cinta ke orang ini, kamu boleh akan jauh ya lebih serius kalau dibandingkan dengan dia, gitu lah. Kalau untuk menikmati asmara cocok banget sama orang ini. Tapi bagaimana perkembangannya ke depan, mari agak ragu juga ya. Mari agak ragu juga. Karena kebetulan di saat ini tuh, mari kok nggak nampak ini energi ke depannya. Tapi yang jelasnya, model interaksi kamu dengan seseorang ini, wow, luar biasa menyenangkan. Nah, itu aja dulu ya. Itu aja dulu. Pokoknya kamu cukup tahu aja dulu bahwa interaksi dengan si dianya ini tuh nggak bikin kamu rugi. Nggak bikin kamu wasting time. Gitu loh, ya. Akan ada juga dampak-dampak positif yang lumayan besar dari seseorang ini tuh untuk kamu, gitu. Nah, yang membuat dia tertarik ke kamu, memang ya, dia ngelihat siapa karakternya kamu, apa yang ada di dalam dirinya kamu, gitu. Ya. Jadi dia bukan hanya lagi melihat kayak misalnya, oh, kamunya itu tuh cantik jelita, ganteng, gagah, perkasa. Mari lihat ya, nggak mesti ya ke situ yang menjadi fokus utamanya dia, tetapi siapa kamunya. Jadi dia lihat kamu, wah, kamu pekerja keras misalnya gitu ya, kamu orangnya membentuk dirinya kamu itu tuh dengan baik gitu ya, kamu ngepresent dirinya kamu di muka bumi ini ya dengan kualitas yang sangat baik, bahkan di matanya dia itu cerdas. Kamu bisa jauh lebih cerdas daripada dia nih kalau melihat ya, nggak sana. Tapi hokinya dia memang jauh lebih baik daripada kamu. Itu kalau melihat. Bukannya hokinya kamu nggak ada ya, tetapi bisa-bisa dia lebih unggul dari kamu. Kalau soal hoki keuangan, kesuksesan karir, bisnis ya, bisa-bisa dia masih jauh di atas kamu, gitu ya. Nah, tetapi ya itu, pembawaan kamu tegas. Nah, ini yang dia suka. Tipe-tipe laki-laki yang maskulinnya itu tuh kelihatan banget di kamunya menurut dia, gitu ya. Atau bahkan kalau kamu ini tuh perempuan, tapi kan sisi survivornya dirinya kamu itu kan kelihatan jelas ya. Kamu menjaga, kamu melindungi diri kamu dengan baik. Apalagi kalau kalian ngobrol-ngobrol ya, bagaimana kamu memperjuangkan hidupnya kamu, wah, keren di matanya dia. Itu kemenangannya kamu di matanya dia. Ya, semakin banyak kamu kayak bercerita tentang apa sih lika-liku hidupnya kamu. Karena malah ini tuh energi Leo yang mari tarik, boleh-boleh hidupnya kamu memang keras ya. Nah, jadi ketika kamu cerita pengalaman-pengalaman hidupnya kamu, wow, menarik di matanya dia. Keren kamu ya. Bisa berhasil kamu sampai sejauh ini ya. Gitu. Mampu kamu ya. Walaupun hidupnya kamu keras, tapi kamu nggak kalah, nggak takluk, nggak hancur kamu. Hanya gara-gara pengalaman hidupnya kamu yang keras itu tadi, gitu. Ya. Jadi sisi tegasnya kamu, sisi disiplin dirinya kamu, gitu. Sisi perjuangannya kamu, sisi kamu mampu untuk merawat menjaga dirinya kamu dengan baik, gitu ya. Kecerdasannya kamu, wah, itu seksi di matanya dia. Itu yang membuat dia kelepek-kelepek sama kamunya. Nah, seperti itu ya. Nah, di sana mari lihat. Jadi orang ini nanti yang akan duluan berbunga-bunganya dia ke kamu, gitu. Baru nanti energi jatuh cintanya dia itu ya lambat laun, baru dianya mempengaruhi mempengaruhi dirinya kamu. Nah, jadi boleh-boleh memang kamu agak misalnya sekian bulan ya, kamu hanya nganggap dia ya teman biasa aja, sama sekali nggak ada ketertarikan apa-apa gitu loh.
sama sekali nggak ada tertarik. Ya kamu melihat dia secara profesional aja, ya. Karena ada kemungkinan kamu ketemu sama dia di urusan bisnis, di urusan karir, gitu ya. Nah, jadi mari lihat kamu bekerja dengan profesional ke dia. Nggak ada kamu langsung pakai rasa-rasa, gitu lah. Pelan-pelan kamu, oh ya orangnya menarik ya. Cukup begitu aja. Kesan bagus gitu. Kesan bagus memang dari awal-awal sudah bisa kamu tangkap, tapi hanya sebatas di situ aja. Baru kemudian nanti dia akan deketin kamu, gitu ya. Dia akan ngedeketin kamu dan kemudian kalian mulai bercakap-cakap, mulai bergaul, gitu ya. Mulai sesekali keluar jalan, gitu. Nah, baru pelan-pelannya kamu akan jatuh cinta kepada si dianya, gitu ya. Oke, baik, mungkin itu aja ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 2 ya. Oh, ini orangnya agak nyentrik ya. Orangnya agak nyentrik. Ini Mari kasih tahu dulu sedikit lagi tambahan tentang ciri-cirinya dia ya. Orangnya memang agaknya tidak langsing ini ya, tapi bertubuh cenderung padat gitu. Atau kalau dia perempuan itu tuh kayak cenderungnya montok gitu ya. Nah, berisi, itu badan itu tuh berisi. Nah, kemudian cenderungnya ini warna rambut tidak yang hitam legam ya, tetapi cenderung apa coklat kemerah-merahan. Nah, seperti itu. Oh, ini ngurus banget ini sama rambutnya dia. Ngurus banget. Jadi keotentikannya dia salah satunya adalah bentuk rambutnya dia. Gitu. Nanti kamu lihat sendiri. Oh, rambutnya dia misalnya dia sisir pakai pomade sangat rapi sekali. Gitu. Atau dia kayak seneng ya ngemodel-modelin rambut lah gitu. Rambut warna-warni misalnya kalau dia ini tuh cewek gitu ya. Mewarnai rambut gitu. Atau ya tadi menata rambut dengan jadi dia kayak menghabiskan waktu ekstranya dia untuk menata rambutnya dia. Gitu. Ini orang soalnya suka berpenampilan flamboyan ya. Senang dia menjadi pusat sorotan. Senang dia bisa kayak memberikan keindahan ya untuk orang lain ketika menatap dia gitu. Jadi kamu nggak akan ketemu dia bau ketek misalnya gitu ya. Enggak. Jadi dia itu tuh bisa on point. Setiap dia bergerak dia akan mengusahakan dirinya dia on point. Make upnya mantap gitu ya, penampilannya bagus. Jadi kelihatan banget aura kesuksesannya dia itu tuh tidak akan terbohongi karena terpancar dengan baik gitu lah ya di sana. Dan orang ini sih kayak nggak mau ribet-ribet ya, nggak mau sulit-sulit ya. Dan gaya hidupnya dia tuh lebih cenderungnya spontan, gitu. Nggak ada yang mustahil di matanya dia, kira-kira gitu. Jadi nanti pengaruh dari si dianya ke kamu, Maret bisa jadi kayak memotivasi kamu ya. Apalagi bagi kalian yang beberapa di sini kaum Leonya agak-agak model-model gampang tegang kalian ya, seriusan orangnya gitu. Nanti kamu dengan dia akan ajak kamu untuk lebih chill, lebih santai, lebih enjoy, gitu, ya, lebih mampu untuk menikmati, gitu. Nanti itu pengaruhnya dia, karena dia banyak tertawanya, banyak bikin bayolan ke kamu, gitu, ya. Nah, banyaklah nanti dia juga ngajarin gimana sih hidup itu tidak dilihat dengan kacamata, oh hidup ini tuh keras, hidup ini tuh sulit, ya. Nanti dia akan ajari tidak, hidup itu menyenangkan kok. Nah, seperti itu ya. Oke lah, itu aja yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 2. Terima kasih banyak ya, kamu sudah ikut berpartisipasi. Mari lanjut ya untuk membacakan file nomor 3. Siapakah sosok seseorang yang akan hadir dalam hidupnya kamu untuk di tahun 2026 ini. Ini dia. Oke. Kemudian di situ dan kemudian di situ. Baik. Nah, jadi Mari ini tuh bukan orang baru ya, tetapi orang ini tuh di saat sekarang sebenarnya sudah cukup sering berinteraksi dengan kamu. Memang ini kayak kelihatannya kalian bukan berjumpa di urusan bisnis, di urusan karir, tidak, tetapi ini tuh benar-benar pure di pergaulan. Gitu ya. Apakah dia ini tuh temennya teman kamu, saudaranya teman kamu, saudaranya kenalan kamu, gitu ya. Nah, bisa seperti itu, ya. Atau ya, memang kalian kebetulan berada di satu komunitas yang sama, gitu. Beberapa ini orang jauh ini, Mari lihat orang jauh, gitu ya. Jadi
mungkin kamu ketemunya sama dia di sosial media gitu ya. Jadi bisa-bisa interaksi kalian ini untuk saat sekarang ya modelnya LDR-an gitu ya. Jadi yang kayak chatting-chattingan, telepon-teleponan. Nah, seperti itu. Ya, mungkin kalian masuk di satu komunitas sosial media yang sama, kemudian lumayan ada interaksinya di situ. Itu ya, kalau mari lihat. Jadi ini bukan orang yang baru. Setidaknya orang ini paling sedikitnya ya, sudah kamu jumpai ini di tahun 2025 kemarin. Udah sering hangout ya. Kalau kalian ini tuh tidak LDR-an ya, tapi ini cenderungnya kalian sudah sering hangout di sini. Nah, boleh ini juga aktivitas kayak main game. Soalnya ini tuh aktivitas bersenang-senang, mari lihat. Bukan kayak ngomongin tentang bisnis, karir, isu politik dunia, harga cabe gitu ya. Enggak. Enggak. Yang ngomongnya yang asik-asik aja, interaksinya yang santai-santai. Bener-bener kamu dengan si dia itu tuh interaksinya dalam bentuk relaksasi. Gitu. Ya, bisa dalam dunia hobi, bisa di sana. Nah, jadi yang jelasnya sesungguhnya orang ini ya, kalau yang resonate bagi kamu, orang ini tuh sudah hadir. Gitu lah, ya. Sudah cukup sering berinteraksi sama kamunya. Nah, seperti itu, ya. Nah, ini model orangnya kalau melihat ciri-cirinya ya, rambut itu tuh agaknya ikal ataupun bergelombang. Ya. Model tubuh fisiknya dia lumayan tinggi di sini. Ya, lumayan tinggi. Agaknya sedikit tinggi di atas rata-rata. Terutama orang Indonesia. Ya, agak tinggi dia. Nah, di sana. Nah, kemudian orangnya itu tuh memang tidak kurus ya, tapi lebih cenderung padat berisi tubuhnya dia. Ya, rambutnya sudah pasti tidak mungkin hitam. Ya, lebih cenderungnya ya, apalagi kalau ini orang luar negeri. Tadi kata Mari kan ini orang jauh. Untuk beberapa di antara kalian akan ketemu sama orang jauh, jauh banget. Jauh banget. Bisa-bisa memang kalian beda budaya, beda negara. Ya. Beda apa itu benua, bisa di sini. Gitu loh. Karena ciri-cirinya dia Mari lihat bisa-bisa ya ini ya kayak orang luar negeri gitu loh. Cenderungnya kayak orang Eropa ya, atau orang Asia Tengah. Gitu ya. Nah, di sana. Atau bisa-bisa dia tuh mix, dia campuran. Ada darah misalnya darah Belandanya dia, darah Amerikanya dia, Australianya dia gitu. Bisa-bisa ini mix. Karena warna rambutnya dia juga tidak terlihat seperti hitam legam ya. Tapi lebih cenderung misalnya kayak warna beneran merah nih. Apa itu orange ya? Warna orange, blonde ya, pirang gitu ya. Nah, di sana. Tapi pirangnya dia memang bukan yang dia warnai nih. Ini rambut aslinya dia. Gitu. Jadi berwarna lah. Pokoknya rambutnya dia berwarna. Maksudnya Mari bukan yang warna hitam. Ya, tapi warna beda-beda gitu ya. Warna apa gitu ya di sana. Kalau kita kan orang Asia kan cenderungnya hitam nih. Dia tidak. Apakah itu agak coklat gitu ya. Apalah istilah-istilah warna-warna rambut. Nah, bisa-bisa ya seperti itu dianya ya. Nah, kemudian ya bisa ini memang warna kulitnya dia putih. Putih warna kulitnya dia di sini. Ya, atau kuning langsat ya. Warna kulit orang Oriental. Iya, bisa-bisa dia ini orang Oriental juga ya. Jadi kayak misalnya kayak suku kayak Mari kan Tionghoa nih. Nah, bisa juga dia ini Tionghoa kah, Jepang kah, Korea kah, gitu ya, Vietnam kah, Thailand kah. Nah, bisa seperti itu ya dianya. Cindo kah? Cindo ya, Mari Cindo. Atau Cina daratan gitu ya. Bisa di sana dia. Soalnya putih ataupun kuning langsat. Kuning langsat warna kulitnya dia. Gitu ya. Nah, kemudian ya orangnya sih asik ya kalau untuk dijadikan sebagai teman. Gitu, rame, lucu, hidup suasana kalau dengan si dianya. Nah, gitu ya. Oh, ini orangnya senang kulineran. Mari lihat ya.
senang kulineran, senang icip-icip ya, makanan, icip-icip minuman gitu. Nah berikutnya, tapi ini orang kayaknya usianya masih muda nih. Nah, mudanya itu tuh bisa di bawah kamu ya, bisa di bawah kamu. Ini bisa cuman kayak umur-umur 20-an bisa nih, 20-an. Paling tinggi ketika kamu ketemu sama dia, boleh ini usianya dia hanya di 33. Atau meleset-meleset sedikit ya, 33, 34, paling banyak 35 ya, tidak lebih dari itu nomor usianya dia. Nah gitu ya, angka usianya dia. Jadi bukan sudah masuk kepala 4, belum. Makanya paling tua ini umurnya dia hanya baru di 35 gitu ya. Nah kemudian apalagi di sini ya, ya kalau kayak gini sih orang yang masih menikmati hidup ya. Jadi kayak belum bisa ini dikatakan apakah dia sudah berhasil untuk dalam hidupnya dia, masih belum gitu ya. Tapi bukan berarti bahwa orang ini tuh tidak bagus masa depannya ya, bukan. Tapi hanya saat sekarang itu tuh kayaknya untuk mempertimbangkan menjalani hidup dengan serius itu tuh dia masih belum mau. Pokoknya enjoy dulu dah, nikmati aja dulu. Kayak nggak mau punya target-target dulu lah. Pokoknya kayak kelihatan aku bisa happy, ya udah, gitu aja modelnya dia. Orang yang memang masih belum mau punya kayak ada terasa beban gitu ya dalam hidupnya. Nah di situ ya, kalau bisa bersenang-senang ya bersenang-senang aja. Nah lebih masih ke sana dia. Belum terpikir dia, wah aku harus segera menjadi milioner, aku harus sudah segera punya rumah sendiri, aku sudah punya bisnis yang berkembang gitu. Belum ada maksudnya dia ke sana. Dan boleh-boleh bagi kalian yang memilih file nomor 3 ini, bisa-bisa kamu yang duluan tertarik ke dia, kamu yang duluan deketin dia, kamu yang duluan punya perasaan yang istimewa, bukan hanya melihat dia sebatas kenalan, sebatas teman, tapi bisa-bisa kamu yang duluan datang kesengsem ya sama ini orang gitu. Mari lihat ya di sana. Jadi ya memang orangnya juga menyenangkan gitu ya, asik untuk diajak gaul, asik untuk diajak berteman. Nah seperti itu. Kalau orang-orang kayak gini memang kayak semua dia lihat itu tuh seperti teman. Jadi boleh dia akrab sama kamu, dia juga akrab sama si itu, deket sama yang lain. Nah seperti itu ya. Jadi walaupun kalian sudah lama kenalan, tapi ketika kemudian kamu punya perasaan kepada dia, dianya belum punya perasaan yang sebegitunya ya kepada kamu gitu loh. Nah di sana ya. Oke. Iya, udah pasti ini tuh lebih banyak angka umurnya kamu nih dibandingkan dengan si seseorang ini. Jadi mari lihat, ternyata kamu ini tuh bisa aja, bukannya kamu nggak tahu siapa orang ini ya. Bagi kalian yang memilih file nomor 3, kalau bingung-bingung yang mana orangnya ya, nah berarti itu tuh bisa bukanlah pembacaan bagi kamu ini yang mari sampaikan ini. Sebab ini tuh mari lihat kamu sudah cukup kenal betul sama orang ini gitu loh di sana. Dan bahkan boleh kamu sudah sempat dikecewain nih sama si dianya. Misalnya kamu sudah berharap ya bahwa hubungan kalian bisa berkembang lebih lanjut, tetapi ternyata si dianya belum menunjukkan interest seperti apa yang maksud tujuannya kamu ke hubungan kalian. Nah gitu ya. Jadi ya memang ketika bersama dengan kamu, dia melihat sosok kamu itu tuh seperti orang yang ini ya, kamu orang yang sudah sukses ya, kesuksesan kamu itu tuh jauh lebih tinggi daripada dia ini. Mari lihat. Jadi kayak model adik-adikan lah. Namanya kayak model adik-adikan gimana tuh. Jadi segala-galanya itu tuh bisa ada di bawah kamu ya. Kualitas dari hidupnya dia ya. Nah jadi ya dia lihat memang untuk sampai sejauh ini sih, ya kalau kamu mau dijadikan sebagai istri atau sebagai suami oleh siapapun itu,
yang berencana untuk ngeseriusin kamu, menurut dia wah orang itu tuh bakalan bisa beruntung gitu ya, karena melihat sosok karena melihat sudah bagaimana kualitas hidupnya kamu. Jadi kalau kamu itu tuh ideal lah kalau untuk jadi hubungan jangka panjang, untuk menjadi suami atau untuk menjadi istri gitu ya. Nah, walaupun dia belum bermaksud ya untuk kemudian mendekati kamu dengan tujuan yang seperti itu. Gitu loh. Maunya dia ya hanya cukup bersahabat saja sama kamu. Tidak lebih gitu lah. Ya. Nah, kemudian dia lihat kamu itu tuh datang dari latar belakang keluarga yang baik-baik ya. Jadi bisa-bisa memang kamu brojol lahirnya itu tuh sudah dari keluarga yang menengah ke atas lah. Ya bukan dari keluarga atau orang tua yang masih mampus-mampus survive dalam hidup ya. Gitu. Tetapi yang sudah mulai settle dalam hidup. Gitu. Karena melihat, oh ya latar belakangnya kamu ya. Misalnya orang tua itu seorang guru, pebisnis yang sudah lumayan bertahan lama bisnisnya seperti itu ya. Nah jadi kayak setidaknya kamu lahir dari menengah ke atas sudah ekonominya gitu ya. Nah kemudian dia melihat kamu lembut gitu loh, walaupun kamu cowok ya, tetapi terasa banget nih energi feminimnya kamu. Energi feminim ya, bukan yang gaya melambai ya, bukan. Tapi yang bawaan tuh tenang, bawaan itu tuh cool gitu ya, adem kalau deket sama kamu gitu loh. Kamu orangnya perhatian, kamu orangnya pedulian, murah hati. Nah ini kamu murah hati. Nah di sana ya, atau kamu kayak cepet bisa akrab sama kamu gitu ya, karena ada semangat kayak melindungi, menjaga, mengasuh ya, figur seperti kakak, figur seperti ibu, figur seperti bapak, dia lihat ada di dalam dirinya kamu. Nah gitu ya, kamu kalau sekali baik banget, tapi menurut dia sekalinya kamu marah, bisa marahnya kamu juga ngeri katanya dia. Gitu ya. Nampaknya kalau kamu itu tuh lembut sekali, tapi sekalinya kamu kasar, waduh, kamu bisa tega, kasar banget gitu lah. Nah, dan kemudian dia respect ini sama kamu ya. Jadi kalau untuk berani macam-macam ke kamu, Mariat gentar juga dia, gemetar juga tuh lututnya dia ya. Nggak bisa macam-macam di kamu katanya. Gitu loh, karena pembawaan dirinya kamu itu tuh elegan. Kamu kayak bermartabat banget gitu loh. Kayak orang yang tingkat sosialnya itu tuh sudah tinggi, kan beda itu ya bawaannya. Gitu ya. Jadi kalau mau ngomong sembarangan, bersikap serampangan ke kamu, itu tuh kayaknya hanya orang nekat aja yang berani. Gitu lah. Ya, dan bisa-bisa ya untuk sampai sejauh ini ya, setidaknya sampai akhir tahun 2026, pokoknya kesan-kesan bagusnya dia tentang seorang manusia itu tuh kurang lebihnya dia temukan ada di kamu. Gitu loh. Ada di kamu. Di sana ya. Nah, jadi ya secara fisik juga kamu kelihatan ya lumayan menarik ya. Lumayan menarik di situ. Nah, bukan yang kayak cantik-cantik banget di matanya dia, bukan yang ganteng-ganteng betul di matanya dia. Tapi ya cukup lah di sana. Ya. Makanya mari katakan mungkin kayak yang kalau kesannya dia ke kamu, ya bisa-bisa itu kesan yang tidak menjurus ke arah cinta-cintaan ya. Sebab ingat kata Mari tadi bahwa dalam hubungan kalian ini ada kecenderungannya kamu yang lebih kesengsem ke dia ketimbang si dianya. Nah, jadi bisa-bisa ini adalah crush-nya kamu doang. Orang yang kamu seneng aja, orang yang kamu suka aja, orang yang kamu taksir aja. Tapi boleh-boleh hubungan kalian tidak berkembang ke arah percintaan. Mentok-mentoknya hanya ya temenan doang. Nah, seperti itu. Ya, oke lah. Baik. Mungkin itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan bagi kamu yang memilih file nomor 3. Gitu. Ya, karena memang nggak ada menjurusnya ke arah asmara-asmaraan. Mau diubek-ubek pun ini energinya
ya nggak ada gunanya juga ya, mentok-mentoknya cuman ke teman-teman doang gitu. Nah, jadi kalau bagi kalian yang tadinya tidak memilih salah satu kartu di antara ketiga pile ini, ya udahlah, cukup berterima kasih aja lah, ini dua nih sudah bagus banget energinya untuk kamu ya. Setidaknya bagi kalian yang jomblo ya. Nah, jadi tahun 2026 ini status jomblonya kamu boleh akan berakhir karena kamu memilih salah satu di antara dua gitu ya. Oke lah, baik. Itu aja lah dulu yang bisa Mari sampaikan setelah Mari membacakan ketiga kartu ini ya, ketiga pile kartu ini. Mudah-mudahan yang Mari sampaikan mampu kamu mengerti. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.